produk yang kita buat. Memang rework itu kita bisa bilang, oh ini salah supplier, tetapi at the end ya, dalam kondisi akhir, nama perusahaan yang akan jelek, terutama masalah kualitas. Yang kedua ini manajemen quality management di proses ya, yaitu seperti tadi ada inspection, ada random, ada sampel, dan segala-segalanya. Ya, ini masalah quality standard yang ada di uh, manufacturing proses. Yang berikutnya ini support atau manufacturing atau industrial engineering. Nah, ini biasanya hubungannya sama uh, support technical dalam proses manufacturing, terutama menginvestigate kalau ada problem atau mengefisiensikan proses yang ada. Dan ini yang harus dilakukan setiap kali untuk bisa mengoptimasikan semua proses yang ada di produksi itu cepat tanpa ada kendala yang dihadapi di dalam proses aktualnya. Berikutnya, Pak. Ya, saya rasa itu learn management apa supply chain ya. Ini yang berikutnya itu masalah order fulfillment, ini yang lebih akan kita fokus. Kalau kawan-kawan melihat apa detail seperti ini kurang lebih detailnya hampir sama kayak tadi, tapi lebih spesifik lagi, di mana kita nggak consider masalah order lagi, tapi akan langsung bagaimana order itu dibuat, ya, dari order, part level, delivery, proses-proses dan sampai ke proses shipping. Jadi dari order yang ada tadi, ya, dan ada juga bill of material ya. Bill of material itu yang dibuat sama engineering. Jadi perpaduan antara order dan BOM itu akan melahirkan material planning. Jadi di sini ada contohnya satu produk perlu 10 item, setiap item pemakaiannya ada yang 5, ada yang 6. Ini di dalam BOM. Dan ordernya berapa? Tinggal dikalikan saja. Sebenarnya ini hanya perkalian. Begitu masuk material planning di sini, material planning di sini itu yang setup dari segi procurement. Tadi ada yang berdasarkan satu material itu harganya berapa, lead time-nya berapa, MOQ-nya berapa, delivery-nya seperti apa, secara cost total itu akan disetup di sini. Ya, contohnya hari ini tanggal 27 saya log order 10 item, 10 biji model A. Begitu dimasukkan di dalam order entry di sini akan muncul berapa stok yang ada, berapa material yang akan keluar. Nah, dari sini akan muncul PO. Ya, bila supply lebih kecil daripada demand, dia akan trigger PO di sini. Jumlah PO akan berdasarkan MOQ, berdasarkan lead time, dan berdasarkan cost yang ada. Biasanya eh, untuk kali ini di perusahaan kita hanya mengikuti satu MOQ. Dulu, 5 tahun yang lalu, kita ada multiple MOQ dan ada juga multiple supplier. Nah, ini mungkin agak complicated ya. Nanti dari data analisis mungkin bisa apa namanya bisa kita kasih studi case ya. Menurut kita apa yang terjadi pada saat ada fluktuasi masalah demand dan bagaimana kita menyiasatin material planning ini sesuai dengan demand yang berubah. Yang kadang-kadang naik atau kadang-kadang tiba-tiba push out atau delay. Nah, ini yang sekarang terjadi di perusahaan kita. 30 tahun kita berjalan, sekitar 20 tahun itu kita selalu menghadapi demand yang tiba-tiba up sampai mungkin 1.000 kali, atau down sampai 500 kali, atau kadang-kadang bisa hilang. Nah, itu tren 15 tahun 20 tahun yang lalu. Tren 5 tahun belakangan itu order push out. Setelah kita melakukan setelah COVID kita ordernya masih tinggi sekali, kadang-kadang naik tinggi sekali. Tapi setelah post COVID itu tendensinya akan selalu di push out atau di delay. Nah, dari material planning akan keluar PO. PO ini akan di delivery ke supplier. Di sini ada tempat kita ada
local supplier dan overseas supplier. Otomatis dengan overseas supplier kita akan ada proses import. Untuk local supplier kita akan ada proses JIT atau Kanban yang akan masuk dalam incoming inspection. Nah, setelah masuk incoming inspection, ini yang eh, menurut saya ini yang paling utama. Dan ini pekerjaan orang logistik. Ya, semua yang masuk dari supplier melalui incoming, ya itu cara pengeluarannya in and out-nya hanya ada satu, dua, tiga, empat. Ya, yang pertama secara eh, eh, teoritis, secara flow normal dari manufacturing order sama BOM itu akan keluar manufacturing order yang artinya jumlah order ya dikalikan berapa kuantiti yang kita harus buat sesuai dengan schedule. Nah, ini material akan diisu sesuai dengan berapa BOM kali kuantiti. Nah, ini bila orang kita bilang sebagai basic normal material issuing di sini. Ya, itu di sini. Nah, dan di sisi lain kita ada juga replacement. Contohnya ada fallout atau ada barang rusak. Itu akan dilakukan replacement. Dan kalau bukan untuk manufacturing, bukan untuk replacement atau penukaran, ada juga yang lain. Contohnya untuk hal-hal spesifik. Contohnya untuk sampel, untuk melakukan evaluasi. Nah, kita di sini ada yang namanya exception withdrawal. Jadi inventory yang ada di dalam suatu perusahaan ini akan terdiri dari empat sisi ini. Pertama, barang yang dikeluarkan sesuai dengan manufacturing order. Kedua, replacement. Ketiga, exception. Yang keempat, sisa atau inventory itu. Nah, ini simple, tapi dalam kenyataannya amat sangat sulit. Jadi untuk rekan-rekan nanti yang di logistik ya, simple nih, 10 sama dengan 5 tambah 2 tambah 3 tambah satu. Ya, jadi kalau yang di atas 5 sisanya 5. Berarti kalau ada lagi di bawah 2 sama satu tinggal 2. Seperti itu aja. Tetapi ya dalam kenyataannya karena ini bukan hanya satu jalan dan banyak sekali order yang masuk, ini akan jadi masalah bila kita tidak melakukan efisiensi kerja dan disiplin dalam kerja. Ya, poin ini setelah logistik, kalau bisa pakai robot, lebih bagus pakai robot karena dia akan memberi sesuai dengan permintaan. Ya, kalau manusia atau staff kadang-kadang eh, minta dulu lah, kita ada urgent, padahal barangnya rusak. Harusnya laporkan dulu, baru kita ganti. Oh, ini urgent nih, hari ini mau ada shipping. Nah, akhirnya karena ada discussion di belakang atau di bawah, kemungkinan akan lupa. Nah, kalau salah satu ini lupa nggak report, akhirnya inventory ini akan masalah. Nah, inventory ini sebagai figur yang akan dilihat sama semua yang kuning-kuning di sini untuk mengetahui berapa stok kita untuk order berikutnya. Nah, jadi ini yang betul-betul saya tekankan ya, bila kita menjadi logistik expert, ini basic yang harus kita jaga. Karena akurasi face of logistik itu ada di sisi ini. Ya, fungsi kita sebagai logistik di sini. Nah, yang sisanya itu hanya proses yang ada di sini. Ya, selama kita isunya benar, proses yang akan masuk di sini akan sesuai dengan apa yang ada. Ya. Nah, yang tadi dibilang manajemen quality di sini itu ada juga apa in process quality control dan juga technical support di sini. Ya. Untuk di proses produksi kita sendiri, itu normatifnya ada seperti ini ya. Ada pre-work atau part preparation sebelum masuk ke sub-assemble. Itu biasanya seperti additional job seperti potong, cutting, foaming, ya biar dalam proses assemble itu, karena di mesin, itu tidak perlu
stop di mesin. Jadi sebegitu masuk mesin dia langsung ke proses dan selesai diproses. Nah, setelah di sub assemble ini biasanya um, masuk ke main assemble. Ya, dalam hal ini PT TIC Indonesia membuat eh, printer itu dari semua assembly dari PCB mechanical unitnya itu ada di sub assemble dan di main assemble sampai barang jadi itu di assembly juga di sini. Nah, setelah main assembly selesai, masuk outgoing dan lalu masuk shipping. So, di sini yang eh, secara total kita bisa lihat di mana lean manufacturing yang nanti akan kita breakdown menjadi bagaimana hal-hal ini berpengaruh ke dalam forecasting. Ya, jadi forecasting sama lean manufacturing yang dilakukan oleh pihak planning ini akan amburadul atau akan crowded atau akan mendapatkan wrong figure bila logistik job yang ada di sini itu tidak tertata dengan benar. Seperti tadi saya bilang, simple itu dalam hitungannya, tapi kenyataannya tidak sesimpel itu. Ya, saya punya program yang saya buat sendiri secara otomatis ya. Kita ada eh, mesin pemasang komponen namanya SMT. Nah, mesin itu selalu kita berikan komponen dalam bentuk reel atau bentuk roll yang pemakaiannya itu nggak jelas. Nah, dalam sistem ini saya punya sistem yang setelah kita issue mereka langsung balik count. Jadi otomatis replacement sama exception ini akan muncul sebagai item yang berbeda yang akan dimasukkan dalam adjustment antar perbedaan sehingga inventory akurasi yang ada di kuning ini akan tetap terjaga. Yang sebelumnya selalu men-trigger balik ke semua section yang ini. Wah, inventory kita tidak akurat karena banyak part yang drop di mesin. Kenapa lupa lapor? Karena mereka baru lapor. Kapan efeknya? Hari ini, lusa, atau besok. Nah, ini yang menjadikan akhirnya proses produksi terlambat, mesin tidak berjalan, loss, akhirnya dikomit untuk shipment. Nah, ini yang betul-betul kita fokuskan. Karena biasanya kalau nanti kerja, kamu kerja di mana? Tamatan apa? Logistik. Oke, yang pertama akan dihadapkan dalam posisi ini, ya, sebagai inventory control. Berikutnya, Pak. Ya, tadi order management kita nggak apa lihat lagi, dan ini juga nggak perlu disebut lagi. Berikutnya, Pak. Hmm. Ini juga nanti materialnya bisa dilihat, nggak begitu substansial. Yang tadi kita udah apa bicarakan, manufacturing, sub assembly, main assembly. Berikutnya, Pak. Ya, ini juga yang lebih detail lagi. Jadi, kenapa saya detailkan di sini? Karena ini fungsi-fungsi logistik yang sebenarnya mungkin menurut orang nggak begitu signifikan, tapi ternyata banyak fungsinya di sini. Yang pertama jelas ya, bagaimana logistik itu berkewajiban untuk menerima barang, ya, dan merubahnya menjadi inventory. Contohnya aja, kenapa ini perlu? Kalau dari incoming itu nggak benar, itu total inventory akan kacau. Contohnya, hari ini kita terima 1.000, tapi ternyata invoice sama DO yang kita terima itu salah ketik jadi 10.000. Kalau kita nggak pernah cross check, kita akan memasukkan barang 1.000 dalam sistem 10.000. Apa yang terjadi? Bisa kita lihat, walaupun cuma beda nol, tapi beda hampir 10 kali. Nah, ini apa namanya di awal fungsi dari logistik yang amat sangat penting. Selain dia menerima fisik, dia juga mewakili ya accounting dalam penerimaan atau dalam konfirmasi pembayaran. Supplier memberikan DO, tapi juga memberikan invoice. Sedangkan kalau barangnya 100, tapi DO-nya 1.000, berarti akan dibayar 1.000. Ya, nah, ini yang nomor dua, point of billing
dalam DO confirmation to supplier. Ini yang nomor dua. Ya. Dan ini juga menyatakan apa Bisa kesiapan dari ada beberapa baru yang kayak pembagian 70-30 itu dihapus. Sebenarnya tengok pun lanjut Nel. yang juga mengkonfirmasi apa kelengkapan atau kesiapan dari proses manufacturing itu sendiri. Jadi berdasarkan MO dari logistik dia akan mengkonfirm bahwa secara material semuanya ready untuk proses. Tidak ada part shortage, tidak ada kendala yang akan datang. Dan datang. Dengan kondisi seperti itu. Ya. Dan ini yang salah satu yang kemungkinan tidak pernah di apa, kita mengetahui ya. Dari incoming itu kita juga akan memastikan adanya apa namanya quality acceptance atau masalah part quality itu dipakai sesuai dengan yang ada. Ya, ya, dalam perusahaan kita, incoming itu menggunakan alat-alat seperti ini, ya, barcode scanning. Ya, mungkin semua orang udah tahu barcode scanning ini tuh 1D barcode atau 2D barcode. Nah, kita ada satu teknologi yang sepertinya belum banyak dipakai. Kita menggunakan juga RFID integrated dengan supplier web base dan auto billing system. Kita ada juga menggunakan EDI, ya, Electronic Data Ingesting Web, untuk custom importing purpose. Ya, ini yang masalah shipping. Nah, untuk yang logistik manufacturing support jelas sih, yang ada MO di sini, ya, preparing dan berdasarkan expected waktu. Nah, bila kita tidak melakukan sesuatu yang efisien ya, ini akan kita membuat loss di sini. Contohnya, nah, mungkin dari material kuliah yang warehouse management system ini yang berhubungan di sini. Ya, apa yang mempengaruhi efektivitas dari proses manufacturing support di sini, termasuk dari part readiness, part addressing, location mapping, ah, dan job assignment, sehingga setiap kali ada order, orang akan siap melakukan supply part ke dalam production sesuai dengan waktu yang diberikan. Tidak ada delay, tidak ada stopping, atau mungkin up and down supply. Nah, ini ada di dalam eh, tugas sebagai manufacturing support di sini. Ya, yang jelas kita juga punya kewajiban isu part atau memberikan part sesuai dengan first in first out. Dan ini yang di tempat kita yang paling banyak kontrol. Dan kebetulan kita juga punya sistem yang ada di sini. Kita punya safe life control database. Nah, karena kita perusahaan elektronik, banyak item yang mempunyai retention atau mempunyai safe life, seperti electrical part itu rokatnya ya, PCB-nya itu tidak boleh dipakai lebih dari 6 bulan. Jadi harus dikontrol ketat. Kalau tidak dikontrol ketat, pada saat dipakai akan menimbulkan masalah. Ada juga part yang dikontrol dengan special controls seperti eh, moisture level atau dikontrol di bawah kelembapan yang di bawah 10%. Nah, ini juga salah satu teknologi part storage yang mungkin nanti ada mata kuliah khusus mungkin. Ya. Dan ini jelas ya, tadi ada replacement, identify reject dan replacement, dan mengisu ya. Tadi kan ada exception yang file yang kita berikan untuk support production process. Ya. Dan issuing tool hampir kurang lebih sama. Kita menggunakan barcode scanning dan juga RFID yang terintegrated dengan Oracle dan online database untuk rejection dan exception withdrawal. Oracle di sini itu eh, master program yang kita buat. Ya, ini mungkin masih jarang ya, tapi mungkin nanti kalau perlu section tertentu kita bisa kasih support lah. Untuk supply chain management global tools. Ya ini hanya dipakai di perusahaan yang mungkin tahu masalah Oracle ya. Ya, mungkin ada yang pakai SAP, tapi ini lebih high level karena ini termasuk top 8 orang yang punya kekayaan karena masalah Oracle ini.
Pada dasarnya Oracle ini seperti kayak spreadsheet, hanya dia bisa link dengan banyak hal yang ada. Berikutnya, Pak. Ya, ini yang tadi kita apa, eh, fokuskan untuk masalah inventory control. Karena di sini inventory control itu tergabung dalam kasus tadi untuk issuing dan incoming. Tapi ini lebih besar kepada stock of name atau kontrol dari balance stock yang ada. Karena mengontrol balance stock yang ada ini lebih sulit daripada proses issuing. Kalau proses issuing itu tinggal ambil isu, ya balikkan kontrol. Tapi kalau dalam inventory ini banyak item yang harus diperhatikan. Ya, contohnya masalah excessive inventory, indirect material dan accession control, safe life controlling, dan critical dan juga expiry material. Nah, untuk kali ini kita memakai tools yang ada, MRP data report yang ada di Chatform itu di dalam Oracle. Kita ada juga informasi di dalam web TQMS namanya, Toshiba Quality Management System, yang akan bisa melihatkan di mana part itu berada, kapan barang diterima, dan kapan diisu, dan berapa stok yang ada sesuai dengan level yang ada. Nah, itu yang utama dari tiga di bagian logistik. Berikutnya, Pak. Ya, ini inventory control. Kenapa saya masukkan dalam slide? Karena ini termasuk kritikal untuk logistik. Ya, jadi dalam sistem kita yang ada itu semua master akan ada dalam Oracle application. Karena Oracle application ini terlalu besar dan kemungkinan tidak bisa diakses oleh semua staff, makanya kita turunkan menjadi BSS Receiving Module. Ya, sebenarnya bukan masalah apa namanya nggak bisa diakses ya. Otomatis untuk akses modul besar itu semakin banyak akses semakin besar biaya. Karena ini enterprise level, jadi dipakai untuk seksi internasional. Ini dipakai salah satu contohnya di Telkomsel, hampir sama. Ya, Telkomsel dan kita pakai modul yang sama, modul Oracle di sini. Sehingga kita turunkan dengan aplikasi kita dengan adanya BSS modul dan BSS modul ini ada BSS issuing modul dan juga ada BSS receiving modul. Di dua modul ini semua part kita berikan part ID, unique part ID, ya. Dan unique part ID ini nanti setiap kali kita stock taking, tinggal kita scan aja untuk melakukan cycle count berdasarkan ID base, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sudah start account, kita juga akan isu sesuai dengan MO. Tadi saya bilang tadi di dalam di dalam MO ini ada juga rejection atau replacement atau juga masalah excessive withdrawal yang ada di sini. Ya. Berikutnya, Pak. Nah, ini hampir sama dengan supply chain yang tadi, cuma saya akan tambahin beberapa eh, major item yang harus dikontrol di sini. Ini saya sharingkan karena ada kemungkinan ya rekan-rekan mahasiswa nanti akan menjadi salah satu dari poin-poin yang ada di sini. Poin yang pertama ini. Ini sebenarnya eh, berhubungan ya order hijau dan DPSS ini. Ini yang kita sebutkan sebagai customer order entry ya atau forecast update. Ya, forecast update ini di level tinggi yang artinya order dari customer. Jadi dalam satuan produk ya, satuan produk ya, bukan satuan part. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ini akan saya jelaskan apa yang terjadi di perusahaan kita sehingga kenapa ini amat sangat penting. Yang tadi saya bilang, hari ini kita nggak ada order. Ordernya normal 200. Besok tiba-tiba customer dia bilang saya akan order 20.000. Sehingga order entry akan diupdate di sini untuk jangka waktu tertentu. Itu demand naik dari 200 ke 20.000. Nah,
Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Ini akan mempengaruhi di sini tadi PO launching, lead time, MOQ, land down date ya. LDD itu land down date untuk konfirmasi. Nah, biasanya di tempat kita pada saat customer order entry di sini hari ini di launch di sini, besok ini MRP langsung running dan akan langsung dikonfirmasi mana yang out of range dari apa yang ada di sini. Nah, biasanya setelah ada order ini, dua section ini akan melakukan konfirmasi dan biasanya kita sebutkan dalam bentuk war room atau ruang perang, yang artinya customer minta nih, kita mampu nggak sesuai dengan konfirmasi part lead time dan berdasarkan sistem yang ada yang sudah kita masukkan 1 hari berikutnya. Nah, dari procurement akan melihat part-part apa yang kira-kira di luar jangkauan, terutama biasanya masalah lead time. Customer minta dalam waktu 60 hari ke depan, sedangkan setelah sesuai dengan BOM yang ada satu part yang mempunyai lead time lebih dari 120 hari. Nah, ini yang dari rekan-rekan juga harus mengetahui bagaimana nanti kalau ya memiliki atau handle part yang lead time-nya sangat panjang ya sangat panjang, MOQ tinggi. Ah, ini biasanya akan jadi masalah besar. Nah, di sini ya. Ya. Lebih murah tahu. Tahu yang kecil itu kan. Kecil, iya. Ya. Jadi setelah material planning ya, ini proses yang normal. Nah, proses yang ketiga yang seperti tadi saya apa eh, terangkan bahwa salah satu main problemnya itu ada di sini. Ya, kita itu berfungsi atau logistik berfungsi sebagai inventory balancing ya antara in sama out. Ya. Bila pada saat ada customer order entry dengan lead time yang panjang, tetapi dia consider stok cukup. Contohnya 40.000, tapi kita punya stok 50.000, 4.500 sorry. Jadi kita masih ada balance 500. Secara sistem dia akan bilang order apa namanya ready to fulfill. Tetapi begitu kita melihat yang ada di inventory di sini, ternyata ada selisih atau ada sistem yang tidak terupdate sebanyak 600. Sehingga pada saat kita konfirmasi balik, sistem hanya fisikal hanya 3.400 sehingga minus 400. Dalam kondisi seperti ini akan running lagi besok paginya dan akan jadi gated item. Apakah kita bisa support order atau tidak berdasarkan lead time yang ada. Nah, kalau customer bilang kita harus fulfill demand. Oke, biasanya dari marketing atau C akan diskusi. Ini additional cost-nya siapa yang akan bayar. Bila customer bayar, is okay. Tetapi kalau bila customer tidak mau bayar, nah ini jadi kasus. Yang akhirnya dari logistik ini akan jadi main fokus dari biasanya dari manajemen. Kenapa datanya lambat update? Sehingga mengaruhi total figure dari order yang ada. Ya. Nah, ini yang apa namanya yang yang apa yang fokus yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana secara total ini pengaruh dari logistik, pengaruh dari procurement, pengaruh dari customer order entry ini pengaruh ke dalam proses production. Nah, yang terakhir ini juga berpengaruh pada saat shipping dan invoicing. Bila ini ternyata gagal juga invoicing, ini akan berpengaruh ke customer order entry ini. Seolah-olah order itu belum komplit, tapi pada dasarnya sudah komplit. Nah, ini juga akan pengaruhi kalau dia bilang komplit, tapi aktualnya komplit, tapi set data itu tidak komplit karena gagal invoicing sama inventory matching, dia akan tetap men-trigger ya part itu untuk dibeli. Nah, ini akan banyak efek. Kalau ekses pembelian, akhirnya juga akan efek ke inventory balancing dan juga inventory keeping di sini. Ya, jadi dalam supply chain apa order fulfillment berdasarkan manufacturing ini hal-hal yang perlu diperhatikan
selain yang ada di manufacturing tadi, ya, yang ada proses polit dan segalanya. Ya. Berikutnya, Pak. Ah, sebelumnya Pak, sebelumnya. Ini ya, yang data. Ya ini kemarin kemudian yang saya kasih data itu, ini sampel ya, sampel bagaimana kalau order entry itu atau ada permasalahan setelah order di entry, lalu adanya push out atau cancel. Nah, bisa dibayangkan mungkin Anda sebagai logistik, Anda sebagai buyer akan menghadapi kesulitan besar. Ini contohnya, ya. Ini salah satu contoh report yang ada di perusahaan kita. Ini contohnya dalam satu assemble ya. Ini namanya model T, Bill of Material. Ini ada detailnya, saya udah pernah share ke Budian. Ya, itu nomor 510. Nah, ini saya kasih namanya direct material 510 lah. UM-nya EE, ya, satu, ya. Quantity per assembly-nya satu. Ya, yang dua ini hanya cuma sub inventory aja. Nah, setiap material yang eh, ada di tempat kita, begitu ada order entry, ini satuannya akan seperti ini. Ini on hand ini hanya aktual stok yang ada di sistem. Yang utama setup itu seperti yang ini belakangan ini. Adanya lead time, contohnya barang ini ya, lead time-nya 65 hari. Fix slot-nya 3.000. MOQ-nya 3.000. Price-nya 4,395. Nah, ini data tanggal 2 Agustus ya. 2 Agustus kita lihat ya, demand Batam itu cuma 2.931. Nah, bila on hand-nya ada 6.120, dia nggak akan consider ada PO. Nah, tapi dari order yang sebelumnya, dia sudah ada PO 3.000. Berarti yang akan ada delivery berikutnya itu on hand menjadi 3.000 plus 6.120. Nah, tapi ini akan ke cover di September karena September masih ada demand lagi. Nah, dan yang Oktober demand masih tetap 3.099 dengan PO setiap bulannya 3.000. Saya pikir ini make sense ya, masuk akal ya. Demand 3.000, PO 3.000, on hand segini, pasti masih ada buffer stock lah ya. Nah, sedangkan berikutnya pada tanggal 5 Agustus bisa dilihat di sini, tiba-tiba ada COE ya, Customer Order Entry, sebanyak hampir 11.000. 11.000. Ya. Setelah order entry dimasukkan tanggal 5, figur tanggal 6, demand-nya menjadi segini dan PO-nya akan keluar sebanyak 18.000. Kenapa 18.000? Karena ada MOQ dan ada lead time. Ya, sehingga PO hari berikutnya otomatis launch sebagai 18.000. Tetapi apa yang terjadi tanggal 30 September ya, ternyata ordernya di push out ya dari 18.000 ya hanya menjadi 9.566. Dan pada saat itu on hand kita sudah ada delivery sekitar 12.000. Nah, hal seperti ini itu yang akan menimbulkan masalah pertama untuk procurement, untuk buyer, dan juga untuk logistik. Ya, kalau barangnya kecil, kalau barangnya besar, ini kan ada jadi masalah karena balance-nya akan banyak sekali. Di luar ini masih ada juga PO yang belum akan ke launch, ya, karena masih ada PO sisa yang dari 18.000 ini. Nah, ini dari contoh satu yang dulu pernah saya sharingkan. Cuma yang penting dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pada saat ada demand yang ekstrim itu apa yang kita harus kerjakan ya, apakah kita mau proceed atau kita tunggu atau kita negotiate. Nah, masih ada segini biar delivery-nya masih ada. Nah, apalagi kalau barang itu ternyata bukan barang dari
luar negeri ya, atau berasalnya dari barang lokal Batam, dan lokal Batam itu biasanya besar-besar. Nah, itu bisa dinegosiasi, tapi tetap saja vendor atau supplier juga punya lead time penyimpanan. Nggak bisa kita bilang tolong simpan dulu ya, berapa lama? Ya, perjanjiannya 3 bulan. Setelah 3 bulan, ternyata demandnya nggak up, kita harus absorb. Otomatis kalau absorb masuk ke dalam on hand, itu artinya inventory di under perusahaan kita, dan pembayaran ke customer, ke supplier itu harus mulai. Jadi kalau di TEC begitu order apa begitu on hand itu masuk dari PO menjadi on hand, itu countdown pembayaran langsung start 30 hari ke depan secara sistem. Jadi tidak akan bisa uh, delay lagi. Nah, ini salah satu uh, sampel yang uh, kemarin. Ini isinya banyak. Nanti mungkin kalau mau di-share silahkan. Sudah saya uh, apa namanya simplify menjadi agak nggak eh, kelihatan ini dalam suatu perusahaan ya. Tapi data-datanya seperti ini. Saya kasih kuning, kuning, kuning. Ini satu item. Dalam satu bill of material ini ada 500 item. Mungkin bisa nanti jadiin berapa orang jadi tugas ya. Satu orang tiga apa satu grup 10 item, satu grup 10 item. Hanya untuk mengkonfirmasi aja dengan kondisi seperti ini. hmm, Pola pikir kita seperti apa? Apakah kita mau proses seperti yang tanggal 30 6 Agustus, 30 September, atau kita melakukan sesuatu? Ya, ini yang mungkin dari apa namanya konfirmasi data ini bisa dilihat MOQ-nya, ya lead time-nya 65 hari. Karena kita lihat ya dari Agustus ke Oktober itu pas sekitar eh, 60 hari. Makanya pada bulan September semua apa onenya sudah ke deliver di sini. Itu apa namanya salah satu contoh ya yang hubungannya dengan demand forecasting dan learn manufacturing sesuai dengan prinsip yang kita jelaskan dari tadi. Berikutnya, Pak. Nah, ini ada salah satu contoh value stream logistik yang kita tambahin dengan adanya lead time. Ini tujuannya untuk bisa melihat bahwa processing kita itu seperti apa. Jadi kita bisa memapping bahwa proses di logistik itu optionnya apa namanya, eh, apa aja apa namanya itu detailnya, dan berapa banyak atau berapa panjang waktu yang ada di sini. Contohnya ini kita contohkan di apa TI Logistik ya di TIC Indonesia. Ya, itu ada local supplier, ya, ada self collection, ada juga delivery. Nah, self collection artinya part kita ambil pakai lori kita dari supplier ke supplier, atau supplier antar ke tempat kita. Ya, jadi ini em, kalau dari sisi eh, metodenya Omni dari Simtek ya, Simtek Singapore Institute Management of Manufacturing Technology, ini mereka bikinnya sebagai value stream heat map. Nah, jadi semua proses yang ada di sini terintegrasi dengan apa Oracle ERP, barcode application dan load-to-node system yang ada di kita. Itu joinnya seperti apa? Mungkin nanti kalau apa ada eh, value stream Omni Project nanti bisa kita sharekan juga di sini. Ini salah satu sehingga contohnya dari supplier ke kita itu sekitar 1 sampai 6 bulan lead time. Terus untuk yang eh, storage di sini inventory itu 2 sampai 4 bulan, 4 minggu, dan shippingnya sampai ke customer itu kalau by sea itu 3 sampai 6 minggu, atau 1,5 bulan atau 2 bulan paling lama. Kalau by air 4 sampai 7 hari. Nah, ini juga kayak informasi kalau by land Singapura itu 1 hari, kalau Batam 4 hari. Nah, Singapura 2 minggu, Batam 4 minggu. By air 2 hari sampai 1 bulan. Nah, ini
Salah satu contoh stream map untuk mengetahui proses yang ada di dalam perusahaan kita. Selain chart yang tadi yang menunjukkan konektivitas antara departemen-departemen di mana forecast itu dibuat dan apa impact-nya antara section-section yang ada dalam satu supply chain yang hubungannya sama lean manufacturing. Sepertinya sampai di sini saja. Berikutnya, ah, sepertinya sampai di situ saja, Pak. Materi yang saya berikan. Ya, ini ada tambahan yang terakhir tadi dari semester yang lalu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau komen atau tukar pikiran, silahkan monggo. Terima kasih banyak kepada Pak Joko atas materi yang sangat menarik tentunya, ataupun juga sangat informatif ya. Baik, mungkin dari rekan-rekan kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, boleh ini dulu ya, raise hand dulu. Mungkin kita buka 2 pertanyaan ya, Pak Joko ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Joko. Ayo silakan rekan-rekan. Atau masih bingung? Oke, Sarah Adaha, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin di sini apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas Sarah. Iya. Mungkin yang saya ingin tanyakan di sini adalah, eh, pernah nggak Pak di perusahaan yang Bapak pimpin ini saat ini, itu barangnya itu udah jadi, kemudian udah dikirim ke customer juga, tapi eh barangnya itu nggak sesuai. Misalnya itu kayak ada missing part, ataupun ada problem yang mengharuskan barang itu di return ke perusahaan. Gitu Pak. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab, Pak? Atau menunggu satu lagi? Boleh ini Pak, ada dari Baby Veronica nih, Pak. Karena ini ada pertanyaannya Pak dari Gaby Veronica. Nah, dia bertanya apakah pernah terjadi kendala saat mengintegrasikan sistem logistik Pak dengan ERP atau WMS. Oke. Oke, saya jawab yang pertama tadi ya. Jadi Ya, boleh Pak. eh, eh, dalam satu perusahaan itu mustahil tidak ada. Kita ada, Pak. Ya, ada banyak kasus ya yang terjadi. Kebetulan saya pertama ya ini yang dari segi yang paling simpel saja ya, salah kirim ya, salah kirim. Ya, boleh dibilang semenjak tahun 2007 sampai 2025 ya, 2024 itu kita zero defect untuk kesalahan kirim ya. Jadi hampir berapa tahun, lebih dari 18 tahun tidak pernah ada permasalahan untuk kesalahan kirim. Tapi di tahun 2025 ini ya accidentally ya, kita dapat 2 case. 2 case itu pada dasarnya human error, Pak. Human errornya itu di dalam manifest invoice kita itu amat sangat detail, Pak. Jadi
kita punya check sheet untuk loading di dalam kontainer itu sesuai dengan nomor kontainer, terus part number, PO, DO, dan case number. Case number itu artinya kita punya 3 karton, itu punya ID sendiri-sendiri. Nah, kejadian yang pertama itu karena kita punya member yang boleh dibilang senior, itu selalu underestimate. Underestimate itu dia hanya melihat, oh barangnya ini. Tanpa dia melihat ya bahwa di dalam 3 palet yang akan dikirim itu semuanya 3 part numbernya yang berbeda, tetapi mirip. Ya, mirip sekali. Ya. Di dalam sistem kita, setelah shipping team rilis barangnya, ada lagi outgoing checker, Pak. Outgoing checker itu dia akan ngecek betul nggak sebelum dia rilis ke forwarder itu part number-nya betul. Nah, kebetulan hari itu ya membernya lagi cuti. Nah, sehingga diganti sama member yang lain yang notabene belum begitu bagus, sehingga loss. Nah, dari 3 palet, 1 palet salah. Itu krusial banget. Padahal hanya 3 palet dan rilis di hari siang dan dirilisnya pakai loose cargo hanya pakai lori. Ya, untungnya itu hanya shipping ke Singapura. Jadi kita call back, kita recall. Ya, kita recall karena kita tahu, oh kita shipping salah. Jadi sebelum sampai customer, kita sudah identify bahwa barang itu salah. Jadi kita bisa recall. Nah, yang kasus kedua sama, barangnya itu sama-sama produk kita, satu ke Jepang, satunya ke Inggris, ya ke Inggris. Nah, harusnya yang ke Inggris ini itu perginya ke Jepang, tapi yang ke Jepang perginya ke Inggris. Ketahuannya seperti ini. Hari ini kita shipping ke Inggris, ya besoknya kita shipping ke Jepang. Pada saat kita mau masukkan barang ke kontainer Jepang, kita kehilangan satu nih. Barangnya kemana? Setelah kita cross check, kita lihat CCTV, ternyata part number itu mirip dan orang biasanya hanya underestimate cuma lihat belakangnya saja. Sehingga barang yang harusnya ke Jepang itu kekirim ke Inggris. Nah, jadi baru sekitar 3 hari kontainer itu belayar, kita sudah informasikan ke pihak customer bahwa akan ada kesalahan kirim. Nah, untuk yang Jepang otomatis kurang satu, jadi kita langsung recovery, langsung kita replace. Nah, itu dari kesalahan dari pihak shipping. Kalau dari kesalahan istilahnya dari produk atau dari produk itu sendiri, ya itu banyak, ya terutama kalau ke Jepang, karena Jepang itu speknya ketat sekali, ya biasanya mereka hal-hal kecil itu diperhatikan, ya itu kalau di Jepang. Nah, kalau yang tempat lain biasanya kuantitinya aja. Karena selain apa produk, kita juga kirim spare part. Nah, yang spare part ini yang biasanya karena kuantitinya itu banyak dan kecil-kecil, jadinya kadang-kadang orang-orang tuh salah hitung. Ya, tapi kalau salah part boleh dibilang jarang sekali. Nah, tapi kalau masalah quantity berbeda atau masalah cacat di permukaan. Nah, itu biasanya ada. Nah, tapi kalau untuk apa functional itu kita lihat selama ini kecil sekali. Cuma memang pernah ada kejadian yang amat sangat krusial ya. Sepertinya mereka nggak kontrol WIP ya, working in process. Jadi separuh jalan mereka di packing karena ada barang yang kurang, yang akhirnya malah kekirim sampai ke customer. Nah itu sekali. Ya. Jadi apa namanya itu yang terjadi untuk masalah catat produk itu pasti ada. Ya. Cuma kalau kita sampai dikembalikan itu biasanya karena ada kalau di printer itu kan ada firmware atau software yang nggak benar. Nah, itu dikembalikan. Itu biasanya customer yang minta ditarik untuk di-upgrade. Contohnya, waktu kita kirim ternyata versi 01. Ternyata sampai di sana mereka menemukan versi itu kurang bagus. Nah, jadi mereka balikkan. Nah, tapi ada juga kita pernah
karena perbedaan versi, akhirnya kita diundang ke customer untuk melakukan upgrade atau rework di sana. Ya, itu pernah. Sampai ke USA pernah, sampai ke Brazil juga pernah. Ya, karena update aja. Ya, tapi untuk yang kecil-kecil itu ada dan itu masuk dalam recordnya quality management production support inspection. Ya, cukup Mbak yang bertanya tadi. Terima kasih Pak jawabannya. Cukup ya. Oke. Oh, sepertinya lebih mengarah ke product quality. Customer complaint. Nah, mungkin cocok untuk jadi CE, ya, jadi customer account. Karena biasanya kalau ada komplain seperti itu pertama lari ke CE karena dia akan lihat apakah itu krusial untuk replacement. Kalau enggak ya dia akan langsung ke quality management aja untuk membuat perubahan atau perbaikan seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan kedua tadi masalah integrasi sistem, Pak ya. Apakah Ya. pernah terjadi kendala? Oke. Sebenarnya kalau ada waktu nanti saya share sedikit. Kebetulan apa namanya di perusahaan saya itu saya eh, seperti sistem developer juga untuk logistik. Jadi yang tadi saya bilang dari Oracle itu sebagai sistem itu saya mempelopori untuk menjadi barcode scanning system. Ya, jadi eh, karena kita membuat sistem itu betul-betul sebagai turunan. Jadi kita tahu apa namanya produk nature-nya, kita belajar. Jadi data ini kalau dari apa sistem besar ke sistem kecil itu biasanya downloadnya mudah, uploadnya yang perlu waktu, Pak. Nah, contohnya kita ada inventory exception slip yang sudah connecting dengan Oracle. Coba saya share kalau ada. Bentar ya. Oke, bisa lihat apa tampilan di sini? Bisa ya? Bisa, Pak. Sudah terlihat. Ini salah satu apa exception withdrawal kita ya. Sebenarnya untuk material reject atau replacement sama seperti ini. Jadi contohnya seseorang ingin meminta material, dia harus ngisi form seperti ini, Pak. Nah, form seperti ini sudah download semua datanya dari master ERP Oracle kita, ya. Tinggal diisi kuantitinya. Ini juga langsung otomatis dia akan menghitung ya apakah ada LDD enggak. Contohnya stoknya cuma 1.000, demandnya 3.000. Kalau dia minta 50, dia langsung akan bilang ini LDD atau land down date. Nah, biasanya kalau sudah land down date ini dari pihak eh, buyer atau Management dia nggak akan approve, dia akan reject karena nggak cukup stok, ya nggak cukup stok. Akan tetapi bila cukup stok nggak ada LED, dia akan approve. Nah ini yang eh, terintegrasi di sini Pak. Ya. Setelah saya approve, ya ini akan langsung upload ke sistem. Oke, sebentar saya. Nah, ini. Nah, ini sistem otomatis yang kita apa buat. Jadi begitu apa dari logistik apa manajemen sudah complete approval, dia dalam waktu 30 menit akan upload transaksinya ke Oracle. Nah, nah ini kalau sampai dia online-nya kurang atau ada pending, dia akan terus update sampai transaksi selesai. Nah, ini salah satu contoh aplikasi di tempat kita, di mana semua formnya itu tinggal isi form dan kita boleh bilang kita tidak ada data entry lagi.
untuk upload manual sistem ini ke sistem yang besar. Nah, ini salah satu contoh di exception ya untuk sesuatu yang tidak ada di dalam MO. Kita ada juga yang tadi spoiled. Jadi setiap hari bila ada material yang reject, itu juga sama, manufacturing akan membuat form untuk memintakan persetujuan dari superiornya untuk bisa di-adjust dari sistem. Contohnya nih, ini ada satuan MO, ada satuan quantity, dan semua otomatis download dari sistem yang ada. Setelah ada approval, ini akan ada transaksi di sini. Nah, transaksi ini otomatis deduct dari ERP modul. Jadi hampir semua eh, aplikasi kita yang berhubungan dengan Oracle modul, semua ada linkingnya di sini. Ya, termasuk dari manufacturing, kalau dia sudah complete finish good, dan kita juga sudah ada yang linkingnya dengan incoming. Nah, mungkin incoming agak beda ini ya aplikasinya, tapi kita ada. Sama juga, begitu kita terima barang, kita langsung scan barcode, 30 menit upload, dan setelah 1 jam dia akan langsung masuk inventory ya di dalam sistem. Tergantung dia inspection atau tidak inspection. Kalau inspection dia link dulu ke part quality untuk dilakukan inspection. Setelah inspection selesai dia akan langsung otomatis masuk ke dalam sistem Oracle. Nah, ini yang kita short lead time-nya untuk setiap hari transaksi itu betul-betul real time. Karena MRP kita running setiap hari jam 10 sampai jam 12 malam. Ya, so far aplikasi yang saya buat terutama untuk inventory tidak ada kendala, cuma kendalanya seperti ini saja, bahwa pada saat dia narik ternyata dia salah aplikasi di satuan lokasi yang dia harusnya pilih. Harusnya dia pilih lokasi 1, tapi dia pilih lokasi umum atau lokasi 2 atau 3. Sehingga sistem tidak bisa recognize kalau di lokasi 2 itu ada on-hand quantity yang dia bisa tarik. Nah, biasanya seperti itu. Itu biasanya nanti di akhir bulan atau end of the month, kita semua recover semua yang ada. Ya, dan ini nanti akan dimasukkan dalam monthly report. Ya, dalam monthly report ini eh, eh, akan di matching antara laporan produksi dan laporan accounting. Ya, karena di Oracle ini otomatis akan masuk ke dalam laporan accounting. Ya, jadi weekly report seperti itu. Ya, so far nggak ada kendala Pak. Ya, karena kita betul-betul sudah mengerti linking dari aplikasi yang ada, dan biasanya kita selalu melakukan trial sampai ada masalah itu selesai. Itu Pak. Oke, baik. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh Pak? Boleh silakan. Ya, ini pertanyaan dari Ahmad Zurais, Pak. Nah, apakah just in time itu masih relevan tidak Pak di era ketidakpastian global yang sekarang? Nah, kenapa tidak beralih ke just in case? Oke. Ya, langsung dijawab. Boleh Pak, langsung dijawab. Oke, maksudnya just in case itu seperti apa Pak? Kalau di maaf kata, kalau just in time itu salah satu apa namanya apa ya, konotasi yang biasa kita pakai di dalam logistik. Itu untuk just in case. Ini kok saya belum pernah apa namanya mengetahui sistem yang just in case ini. Ataukah ada persepsi Pak. lain mungkin? Perlu saya tahu dulu. Ya, maksudnya Jadi just in case itu Pak, Hmm. dia menyediakan stok lebih atau safety stock yang lebih besar. Hmm. Itu Pak just in case. Kalau just in time itu kan di situ barang dipesan kan situ diproduksi. Nah, Oh, itu kan oke. ketidakpastian jadinya. Ya, mengerti. Sendiri Ya. ya begitu Pak.
Oke, mungkin yang dibilang just in case itu mungkin konotasinya buffer atau di tempat kita ada namanya pipeline atau yang lebih utama lagi itu namanya VMI, Vendor Management Inventory. Nah, itu kalau yang dimaksud seperti itu ada hubungannya betul sama just in time. Jadi kalau just in time itu pada saat perlu saya ambil, tapi stok itu juga mengikuti tren pengambilan. Kita ngasih maksimum level ya, level maksimum itu saya ngambil itu 1000. Berarti saya nyediain berapa? 2000. Hari ini saya ambil 1000, kamu cuma tinggal 1000. Kamu buat lagi on progress 1000. Besok saya ambil 1000, kamu punya 1000 lagi. Seperti itu. Kamu nggak ngambil, saya punya 2000, saya stop. Nah, seperti itu ya. Nah, maaf, sebenarnya just in time atau Kanban itu hanya bisa berlaku untuk dalam kompleksitas itu dalam satu stakeholder. Contohnya, Kanban atau just in time itu lahir dari mana? Lahir dari Toyota. Ya, kalau mungkin yang sudah pernah ke Toyota Jakarta, ya, itu kebetulan saya dulu pernah kerja di perusahaan mobil Volvo sama Daewoo di Jakarta. Ya, kita compare sebenarnya apa sih yang terjadi di Toyota. Toyota itu semua stakeholdernya, semua suppliernya itu under Toyota. Ya, jadi mereka diberikan wewenang untuk membuat sub assembly atau supply part-part yang dari Toyota untuk main assembly-nya itu secara terpisah sebagai anak perusahaan under control Toyota. Sehingga di main assembly dia itu tidak akan numpluk barang. Contohnya hari ini saya bikin Xenia. Itu saya kasih tahu sama dia, bodi, mesin, itu saya mau jam sekian. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dilihat di luar pabrik, mereka itu sudah konvoy. Jadi bukan, oh saya perlu, mereka baru datang karena sub Jakarta itu kan panjang ya. Nah, itu juga terjadi di pabrik apa namanya BMW di Jerman. Mereka bikin mesinnya di Stuttgart, bikin bodinya di Leiden. Nah, mereka gabungnya di satu kota. Itu mereka juga bilang just in time. Tapi semuanya itu sebagai satu stakeholder. Nah, pengalaman saya untuk just in time itu, terutama di Batam itu, aduh, boleh dibilang sulit kalau kita nggak punya secondary warehouse. Contohnya, PT Schneider, ya, dia bisa just in time untuk mainland dia. Tetapi dia punya secondary warehouse. Jadi semuanya di delivernya ke secondary warehouse dia. Nanti dari warehouse dia baru pergi ke mainland. Sehingga di mainland tidak ada excess material. Dia build 100 ya 100. Ya, semua material ada di dia punya secondary warehouse. Nah, itu yang GIT ya. Nah, GIT itu atau just in time itu sebenarnya itu hanya banyak konotasinya ke semua yang terkontrol di dua arah, ya. Terus biasanya jaraknya dekat dan biasanya diambil mungkin dalam waktu 1 hari sekali atau 2 kali dan biasanya itu untuk barang-barang besar. Nah itu just in time. Nah tadi yang dibilang just in case itu ada, ya. Contohnya eh, tapi bukan di Batam ya. Kita punya pipeline atau VM inventory itu di Singapura. Jadi supplier itu seperti nitip barang-barang kebutuhan kita di warehouse kita. Ya, tapi itu milik mereka. Nah, ini akan kita bayar kalau kita ada perlu. Contohnya, dia nitip stok ke kita 10.000. Nah, itu kita biarkan. Kita nggak beli. Hanya VMI dia aja. Nah, begitu kita perlu 100, kita langsung invoicing. Nah, itu yang dibilangnya just in case ya. Pada dasarnya just in case itu VMI atau lokasinya itu di tempat kita, hanya barangnya bukan punya kita. Jadi kita mau ambil satu, mau ambil dua, mau ambil tiga, oke, nggak harus satu pack ya, karena itu punya vendor dan selama kita
perlu dan boleh pakai. Kita juga menerapkan VMA kita untuk Venus Good kita, Pak. Kita punya VMA inventory ada di Jabil Memphis, ada juga di Hungary. Jadi mereka melakukan apa namanya assembly. Contohnya kita punya produk itu A, B, C, D, ada produk luar D, E, F. Jadi mereka melakukan customization di sana. Jadi kita hanya stok barang-barang kita ke sana dan mereka akan ngasih kita invoice kalau mereka sudah mulai custom, mulai menggabungkan, mulai dikotain, dikirim langsung invoice ke kita. Nah, itu kan sama. Ya, bukan sesuai dengan kemampuan customer tapi supplier, tapi begitu mereka mau, mereka ambil, mereka bayar. Nah, itu yang tadi dibilangnya just in case ya. Tapi sebenarnya lebih mengarah ke buffering atau VMI atau vendor management atau pipeline. Pipeline itu mengalir ya. Kalau nggak diambil ya berhenti. Kalau diambil jalan. Nah, itu seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas, yang dimaksudnya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri lebih relevan mana di era sekarang? Just in case atau kita terapin just in time? Seperti saya Apakah bilang beda itu konteks? tergantung. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, VMI itu akan merugikan dua pihak karena inventory di tempat kita, berarti gudang di tempat kita kan, ya, kontrol juga tempat kita. Cuma enaknya invoice itu nanti, ya kan? Tapi kan tetap kalau barangnya gede, kan tetap juga kecuali udah ada apa namanya udah ada apa komitmen ya dari pihak supplier dia akan bayar gudang dia, tetapi kalau dia hanya menyediakan untuk kita ya apalagi part-part yang unik atau custom itu biasanya mereka nggak mau ya. Pipeline itu tetap punya dia kunci dan kita punya tanggung jawab. Nah sedangkan GIT ini bagus untuk kita sama Batam ya, dekat. Cuma masalah warehousing sama kontrol saja sebenarnya. Yang tadi saya bilang, kita nggak bisa di Batam ini sebagai kayak Toyota. Saya bilang impossible itu perusahaan bisa seperti Toyota kalau dia tidak punya anak perusahaan sendiri yang dia kontrol sendiri. Tetapi kita bisa memberikan maksimum forecast yang benar. Ya, takkan mungkin forecastnya itu berubah dalam waktu seminggu sekali atau setiap hari, nggak mungkin kan? Minimal 1 minggu stabil. Nah, kalau bisa juga 2 minggu stabil. Karena ini kan manufacturing ya. Beda kalau kita perdagangan umum ya. Contohnya hari ini kita minuman kaleng. Pada saat hari normal kita nggak bisa nyetok banyak-banyak. Tapi begitu mendekati hari raya itu pasti akan naik tinggi. Nah itu kita nggak bisa just in time. Nah kalau menurut apa namanya pengalaman saya berkali-kali melakukan just in time itu terbenturnya masalah komitmen kedua belah pihak saja. Tapi kalau menurut saya untuk implementasi di dekat ya itu bagus just in time ya. Karena biasanya mereka nggak mau VMI buat apa namanya buat perusahaan-perusahaan. VMI biasanya di skala besar eh, barang-barang yang komersial ya, bukan yang custom dan ya seperti itulah. Kalau menurut saya dalam kondisional Mas, mau di mana diterapkan ya. Dan seperti apa komoditi yang harus kita arahkan gitu. Mm-mm. Begitu. Baik, Silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup ya. Silakan Pak yang berikutnya. Ada satu lagi nih Pak, dari Ya, Hanifah, saya bacakan ya Pak ya. ya. Kalau untuk soal klaim barangnya gitu Pak, nah itu untuk proses selanjutnya apakah dikembalikan ke perusahaan untuk di repair atau bagaimana Pak? Oh, oke. Jadi kita ada sistem namanya RMA Pak ya, Return of Material Authorization. Jadi kita ada dua. Jadi kita memberikan waranti, ya. Kita memberikan waranti. Produk itu ada waranti. Dan yang kedua, eh, memang barang itu ada kita agree untuk dibalikkan. Kalau kita waranti, berarti dalam apa proses waranti bila itu tidak memenuhi syarat, dia silahkan kembalikan.
Tetapi di luar waranti itu kita juga ada melakukan perbaikan, Pak. Nah, bedanya waranti dengan perbaikan itu, waranti itu kita ganti, hanya shipment cost-nya aja biasanya kita tumpangkan pada next shipment. Nah, kalau yang repair ini itu akan keluar PO. Jadi customer juga akan bayar dan biasanya itu bukan kesalahan dari kita, tapi biasanya kesalahan dari pihak customer yang melakukan kesalahan. Jadi berdasarkan kondisionalnya itu biasanya kita mengacu ke dalam perjanjian apakah ini masuk ke dalam RME atau ini masuk ke dalam normal repair aja. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Bagaimana Hanifah? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ikut. Ada lagi yang mau bertanya? Hmm. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan nih, Pak Joko. Ya. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ingin bertanya. Kayaknya Itu ada ada pertanyaan? satu lagi deh tuh di chat Ya, ini Pak Afrizal. baru ini ada pertanyaan nih Pak dari Princess Alexandra. Nah, apa langkah saya bacakan ya Pak ya? Ya. Apa langkah segera yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pihak logistik Pak untuk mengajukan amandemen dokumen pabean agar kiriman itu dapat dibebaskan? Wah, ini pertanyaan sulit. Oke, sebenarnya bukan pertanyaan sulit. Sepertinya, mohon maaf dengan sangat ya, ini prosedural eh, yang ada di apa di sisi pemerintah ya, terutama pihak bea dan cukai ya. Jadi untuk kesalahan kita ada dua ya, pengiriman dan ekspor dan impor ya. Kalau dokumen ekspor itu contohnya hari ini tanggal 27 ya, kita biasanya membuat pemberitahuan ekspor barang itu, kita prediksi pengirimannya tanggal 28 ya. Bila tanggal 28 itu berarti sampai besok tanggal 28 jam 23.00. Nah, untuk kasus pengiriman barang, bila ada perubahan ya, itu masih kita bisa rubah, akan tetapi dengan sistem bea cukai yang baru yang nasional under CESA ya, CEISA 4.0, itu yang diperbolehkan perubahan dokumen kecuali perubahan item, perubahan quantity, perubahan harga. Dulu kita masuk di PPFTZ, semuanya bisa kita ganti. Tapi sekarang pemberitahuan ekspor itu tidak bisa diganti, terutama untuk 3 item yang tadi. Perubahan tidak diperbolehkan bila merubah jenis barang, jumlah barang, harga barang. Nah, itu total tidak bisa dikerjakan. Jadi, apa yang kita bisa kerjakan? Ya, kita mengajukan nota perubahan. Gimana cara mengajukan nota perubahan? Kita membuat surat permohonan, ya, kita masukkan ke dalam front desk di kantor Bea Cukai di Batu Ampar. Nanti dia akan memberikan respon, boleh tidak kita melakukan perubahan. Nah, itu pernah terjadi kemarin di tanggal 8 November pada saat kontainer kita di hold sama custom, padahal kontainer itu akan dipakai untuk shipping. Kita sudah membuat dokumen di
apa 40, tetapi aktualnya kita nggak kirim. Nah, kalau kita nggak kirim berarti kita membatalkan satu kontainer. Itu masih bisa diterima dan akhirnya di delete juga di database, ya. Tapi untuk perubahan yang mendasar seperti yang 3 item seperti itu tadi, semenjak CSA 4.0 ini, kita tidak melakukan perubahan karena secara sistem itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau untuk import itu sama. Bila kita melakukan perubahan, nah ini agak ribet, Mbak. Kita harus melaporkan dan selama itu hanya perubahan jumlah, ya, perubahan jumlah itu akan mendapatkan nota pembetulan. Berarti nota pembetulan yang dari pihak bea cukai sama mengajukan, habis itu kita harus diperiksa barangnya. Nah, ini agak repot. Yang pengalaman kita kemarin yang diklaim sebagai tidak dilaporkan di dalam packing list itu yang jadi pokok permasalahan. Nah, kalau nota pembetulan itu perlu waktu, kok nggak salah sekitar 2 sampai 3 hari. Hari ini kita masukkan nota pembetulan, besok disetujui, besok diperiksa, besok langsung diproses di visa 4.0. Nah, pada dasarnya eh, maaf kata ya, kita kurang tahu betul kenapa negara kita tuh terlalu ketat gitu. Dibanding ya, kalau kita lihat di negara kita sebelah ya, Singapura ya. Singapura tuh semuanya selama itu untuk ekspor ya, dia bebaskan kecuali barang-barang yang terlarang ya. Nah, tetapi kalau impor juga sama mereka. Kalau tidak terlarang, oke. Tapi yang penting nanti kalau kamu pakai di Singapura, kamu harus bayar pajak GST 9%. Kalau kamu nggak pakai, kamu kirim, kamu it's okay. Nah, cuma di negara kita, itu yang sering sekali dari pihak perusahaan kita yang di Singapura, kenapa Indonesia susah sekali untuk melakukan perubahan? Orang kan nggak bisa, apa namanya, mungkin benar 100%. Nah, akhirnya kalau ada perubahan-perubahan kayak gitu, kita kita punya note saja. Contohnya, ada barang kita kirim dari Hong Kong ya, dari China ya, itu kuantitinya kurang. Ya akhirnya kita settle internally selama dari pihak cukai sudah masuk, terutama karena kita Epic 100 ya, itu nggak dicek dan nggak dikonfirm 100%, ya otomatis karena dari prosedur perubahan itu impossible, tidak mungkin. Jadi akhirnya kita melakukan internal adjustment saja. Itu. Jadi mungkin nanti kalau langsung berkecimpung di sini itu mungkin bisa kelihatan lah, regulasi kita masih amat sangat sulit terutama untuk masalah perubahan. Kalau untuk yang as per normal itu nggak ada masalah. Tetapi kalau masalah perubahan ya mungkin mereka berpikir ya itu disamaratakan bahwa kalau barang sudah masuk ya sudah masuk. Kalau kamu memberitahukan ya kamu dianggapnya melanggar. Nah, kalau tidak quantity ya kamu harus membetulkan. Tapi prosesnya ini yang butuh waktu yang aduh minimal 4-5 hari untuk kasusmu normal. Ya, ini bukan menjelekkan tapi ini aktualnya. Ya, nota pembetulan dan random check itu apalagi kayak kami kemarin sudah kena seal merah itu butuh sampai 14 hari untuk rilis. Terus re-exportnya lagi ini belum selesai. Masih perlu waktu 1 minggu. Kebayang untuk satu kontainer itu bisa menghabiskan hampir 1 bulan. Nah, itu kan kontra productivity kita sebagai salah satu pemain di free trade area ini. Ya kita nggak tahu, tapi ya kita harapin ini kasus ini bisa selesai. Tapi yang tadi saya bilang, itulah butuhnya ketelitian kita untuk selalu memastikan apa yang kita kirim itu sesuai dengan apa yang kita tulis, Pak. Nah, itu kan ISO 9000 kan seperti itu. Apa yang kamu tulis itu yang apa yang kamu lihat. Jadi dipastiin aja nggak ada perubahan, terutama kalau masalah impor. Itu, Pak. Gimana? Oke, baik Pak. Mungkin mengingat
waktu kita tutup ya, rekan-rekan semua untuk sesi pertanyaan. Gitu ya Pak. Terima kasih kepada Pak Joko Setiawan atas materi yang sangat bermanfaat tentunya, dan tentunya membuka wawasan untuk kita semua. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada tim teaching ya, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif ya dalam tamu malam ini. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu dapat memperkaya pemahaman kita ya, tentunya terkait dengan topik supply chain management dan lean manufacturing ini. Ya, akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dian atau Bu Erna. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Afrizal, terima kasih Pak Joko atas waktunya pada malam hari ini. Sama-sama, Bu. Rekan mahasiswa jangan lupa absen ya. Tadi absennya ada di kolom chat. Oke, Pak Joko, terima kasih sudah kita hari ini sudah apa namanya sudah selesai. Mungkin nanti ada share nggak ya tadi apa namanya alamat email Materialnya. materinya sudah kami terima Pak dari di share sama Budian kemarin. Hmm. Ya. Ada juga kemarin kalau mau lagi tadi yang kalau mau kemarin kan yang terus kemarin ada kayak analisis data yang saya berikan itu. Nanti kalau itu saya share lagi. Itu dalam bentuk Excel saja. Tadi mau Oh, saya Excel, tapi mungkin kalau mau jadi latihan atau mau jadikan referensi, nanti saya share lagi. Hmm. boleh Pak, Ada boleh Pak. ya, Ya, terima kasih banyak Pak Joko. ya, sama-sama. Itu udah saya kemas untuk ada case-case tertentu yang seperti yang kita presentasikan tadi. Biar apa namanya kawan-kawan bisa lebih mengerti apa sih pokok permasalahan di situ. Iya Pak. Soalnya Oke. nanti setelah ini kita eh, apa rekan-rekan mahasiswanya akan masuk ke pengerjaan tugas PBL Pak, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin Hmm, data yang apa case yang Bapak kasih itu juga bisa digunakan gitu sebagai salah satu case di kegiatan PBL. boleh, boleh. Nanti saya kira Pak. oke lagi kemudian. Recording stopped. Oke Bu, rekan-rekan sekalian kalau sudah ada saya undur dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu lagi dengan materi-materi yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Ya, Terima kasih terima kasih Bapak. sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat malam ya Bu. Selamat malam. Ketemu lagi nanti.